Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman kepada kita semua. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Selanjutnya, perkenalkan saya Hayatun Nusna Amalia, NIM 22411402067 dari kelas 1 PAIP. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam yang diampu oleh Bapak Mujibur Rahman, MSI, tentang konsep dasar pendidikan moderasi Islam, prinsip-prinsip, serta landasan normatif dan historis. Materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pendidikan moderasi Islam. Islam moderat atau moderasi Islam adalah satu di antara banyak terminologi yang muncul ya dalam dunia pemikiran Islam, terutama dalam 2 dasawarsa belakangan ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa moderasi Islam merupakan isu yang sedang berkembang pada saat ini. Hal ini muncul dikarenakan adanya pemahaman radikal dan mengeksekusi ajaran atau pesan-pesan agama. Dengan demikian, memperbincangkan wacana moderasi Islam tidak pernah luput dari perbincangan mengenai radikalisme dalam Islam. Pengertian moderasi Islam itu sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasatiyah al-islamiyah. Islam wasatiyah mengutamakan istinbat untuk menerapkan hukum sesuai dengan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan syariat. Pemahaman jalan tengah merupakan karakteristik dan cara pandang yang dikedepankan moderasi Islam dalam memahami semua persoalan kehidupan. Islam moderat berorientasi pada prinsip-prinsip santun dalam bersikap, serta keadilan dalam memutus perkara, kemudian berinteraksi yang harmonis dalam masyarakat, serta mengedepankan dialog dan perdamaian, serta anti kekerasan dalam menghindari sikap radikal itu sendiri. Moderasi Islam juga sangat selaras dengan kandungan utama Islam yang membawa misi, yaitu rahmatan lil alamin, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam. Muslim yang moderat sangat menghargai pendapat serta menghormati adanya perbedaan dengan orang lain, yaitu adanya sisi penting yang dibangun oleh moderasi Islam. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa manusia juga memiliki adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Setiap individu adalah bagian dari alam yang unik ya, memiliki keinginan untuk menyeragamkan seluruh umat manusia adalah keinginan yang mustahil bisa terwujud. Kedamaian juga dapat dibangun dengan sikap menghormati antara perbedaan itu sendiri. Jika tidak, maka konflik pasti akan terjadi. Moderasi Islam juga merupakan sikap jalan tengah
antara penggunaan wahyu atau nakliyah dan rasio atau akliyah, sehingga dimungkinkan dapat terjadi penyesuaian terhadap perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan dan bertentangan dengan doktrin yang dogmatis. Islam moderat atau moderasi Islam berorientasi pada prinsip-prinsip santun dan bersikap keadilan dalam memutus perkara, serta berinteraksi yang harmonis dalam masyarakat, dan perdamaian, serta anti kekerasan dalam berdakwah, dan menghindari dari sikap serta pandangan yang radikal. Islam wasatiyah atau moderasi Islam juga memahami dan mengakui perbedaan yang mungkin terjadi di masyarakat. Islam wasatiyah atau moderasi Islam senantiasa mengutamakan kontekstualisasi dalam menafsirkan dan memaknai ayat ilahiyah, serta menjauhkan diri dari tafsir tekstual. Dalam menerapkan hukum, Islam wasatiyah menggunakan istinbat untuk menerapkan hukum sesuai dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan syariat Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Pemahaman jalan tengah merupakan karakteristik serta cara pandang yang dikedepankan moderasi Islam dalam memahami semua persoalan kehidupan. Yang selanjutnya yaitu ada latar belakang moderasi Islam. Latar belakang munculnya gerakan moderasi Islam adalah keanekaragaman budaya serta adat istiadat di Indonesia yang memang sangat berpengaruh terhadap munculnya pemikiran yang berbeda-beda, mulai dari pakaian, bahasa, makanan, dan tata cara beribadah. Itu juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dilestarikan. Oleh sebab itu, muncullah istilah moderasi Islam yang mana dalam hal ini umat Islam lebih mengedepankan sikap adil atau sering disebut juga dengan wasatiyah atau tengah-tengah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan, khususnya dalam beragama. Jadi sikap moderasi pendidikan Islam ini memiliki konsep yang harus kita terapkan di dalam lingkungan bermasyarakat agar terhindar dari perpecahan dan peperangan antara umat Islam di Indonesia. Moderasi Islam memberikan pemahaman tentang makna toleransi atau tasamuh dalam menyikapi persoalan masalah hidup yang berbeda-beda. Terus yang selanjutnya yaitu ada tujuan serta manfaat moderasi Islam. Tujuan dan manfaat moderasi Islam yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama serta melindungi hak-hak pemeluk agama dan menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Tujuan moderasi tak lain yaitu untuk menghadirkan keharmonisasian di dalam kehidupan kita sebagai manusia, dan sangat diperlukan sebagai solusi untuk menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan yang rukun, harmoni, damai, serta keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, maupun beragama serta bernegara.
materi yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip moderasi Islam. Islam adalah agama yang moderat serta mengajarkan sikap santun, rukun, dan harmonis dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Karakteristik moderasi Islam dapat dilihat dari penjelasan Al-Quran yang berkenaan dengan perintah wasatiyah dalam berbagai aspeknya. Ajaran Islam tidak mengajarkan sikap ekstrim dan radikal dalam menyikapi perbedaan. Namun, Islam mengedepankan dialog serta keadaban. Posisi pertengahan menjadikan seseorang muslim tidak memihak ke kiri dan ke kanan, namun bersama-sama berupaya untuk menghantarkan manusia untuk hidup serta perilaku yang adil. Ajaran Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni yang harus dipahami dan dimengerti oleh setiap muslim. Prinsip-prinsip moderasi Islam itu adalah yang pertama ada toleransi. Toleransi adalah tasamuh. Kata ini pada dasarnya berarti al-jud atau kemuliaan, atau sa'at, al-sadar atau lapang dada, dan tasahul atau ramah, suka memaafkan. Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Sikap toleransi dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran yang terkait dengan sikap interaksi sosial yang saling terbuka dan saling mengenal. Perbedaan antar suku, agama, ras, keyakinan, serta latar belakang seseorang bukan untuk saling menghina, tetapi untuk saling mengenal. Moderasi Islam memberikan kepahaman tentang makna toleransi itu sendiri dalam menyikapi persoalan kehidupan yang berbeda-beda. Dalam konteks moderasi Islam, perilaku toleran merupakan salah satu persyaratan yang utama bagi setiap individu yang menginginkan sesuatu bentuk kehidupan bersama yang lebih aman dan saling menghormati. Yang kedua ada keadilan atau adalah. Pengertian adil artinya tidak berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu atau yang patut lagi tidak sewenang-wenang. Maka adil dalam beberapa tafsir atau dalam beberapa yang ulama kemukakan, yaitu antara lain dari At-Tabrani bahwa ia mengungkapkan keadilan adalah sesungguhnya Allah tidak memerintahkan tentang hal-hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan adil, yaitu al-insaf. Allah menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hambanya yang berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan, serta berbuat ihsan atau berbuat baik. Pengertian serta Islam menyuruh umatnya untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan tanpa adanya dikotomi agama dan perbedaan keyakinan. Moderasi Islam merupakan konsep perlakuan adil terhadap setiap orang dengan menjaga serta memelihara hak setiap orang. Yang ketiga yaitu ada keseimbangan atau tawazun. Di antara ajaran agama Islam adalah at-tawazun, yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani atau jasad, al-aql atau akal, dan ruh atau roh. Prinsip moderasi Islam
diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun praktek, baik dari segi materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Islam menyeimbangkan peranan wahyu ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong terciptanya keseimbangan antara roh dan akal, antara akal dengan hati, antara hak dengan kewajiban, dan yang lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada keberagaman atau tanawu. Keberagaman itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunatullah. Di dalam masyarakat manapun akan didapati keanekaragaman dalam berbagai hal, baik suku, agama, bahasa, serta keyakinan. Perbedaan itu sendiri merupakan keniscayaan terhadap ciptaannya. Mengingkari perbedaan tersebut sama saja dengan mengingkari kodrat. Pada prinsipnya, tidak ada satupun agama dan kepercayaan yang dianut oleh manusia mengajarkan kekerasan, kebencian terhadap manusia dan makhluk hidup. Yang ada adalah pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang dianutnya. Yang kelima yaitu ada keteladanan atau uswah. Setiap muslim itu harus menjadi teladan bagi kaum yang lainnya, karena pada dasarnya seseorang menjadi muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan, sebagai penyuruh kebaikan agar berhasil dalam seruannya, serta diikuti oleh banyak orang yang harus didasarkan pada keteladanan. Adanya sifat uswah sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajak kaum jahiliyah menuju ilahiyah dengan sikap keteladanannya, yaitu akhlakul karimah. Dalam hal ini, setiap muslim diajarkan dan ditanamkan sifat keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dalam dirinya akan tertanam sifat-sifat mulia yang akan menjadi teladan bagi kaum yang lain. Keteladanan tersebut dapat berupa sikap muslim yang saling menghormati tetangganya, sekalipun tetangganya itu berbeda keyakinan atau berbeda agama, serta berinteraksi sosial dengan menjunjung tinggi toleransi, mau menolong sesama, menghargai perbedaan, serta mampu bekerja sama dengan berbagai lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan agama serta keyakinan. Jadi prinsip-prinsip moderasi Islam itu baik keadilan, toleransi, keseimbangan, keberagaman, dan keteladanan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya menanamkan prinsip moderasi Islam kepada makhluk kepada setiap muslim agar mempunyai pandangan yang wasatiyah dalam hidupnya. Fenomena Islam yang berhaluan, radikal atau liberal, ekstrim dan radikalisme tidak akan mempengaruhi setiap muslim yang sudah diberi pemahaman tentang apa sih itu moderasi Islam. Materi yang selanjutnya yaitu ada landasan normatif tentang pendidikan moderasi Islam. Yang pertama, dalam Al-Quran disebutkan bahwa terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala akibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim, yang artinya yaitu, dan demikianlah kami telah menjadikan kamu ummatan wasatoh, agar kamu menjadi saksi atau teladan atas perbuatan manusia, dan agar Rasul atau Muhammad menjadi saksi atau teladan atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblat kamu sekarang, melainkan agar kami mengetahui dalam dunia nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelok. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Penjelasan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 ini, ayat ini yang menjadi salah satu dari prinsip-prinsip moderasi Islam dalam rangkaian ayat-ayat moderasi beragama. Ayat ini sebenarnya merupakan bagian dari rangkaian ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 150. Yaitu tentang pemindahan arah kiblat bagi Rasulullah SAW dan para sahabat dari Baitul Maqdis kembali berkiblat ke Ka'bah. Khusus ayat 143 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang moderat dan berada di tengah-tengah. Kita beranjak pada pemaknaan ayat. Pada kata ja'alnakum yang terdapat pada awal ayat, menurut Quraisy Shihab, yang dimaksud dengan ja'alnakum adalah telah menjadikan potensi bagi manusia yang semestinya digunakan agar menjadi umat yang moderat. Potensi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita upayakan secara terus-menerus. Kemudian kata ummah memiliki kandungan makna yang sangat beragam. Secara garis besar, kata ini dapat berarti menuju, menumpuk, dan meneladani. Menurut Al-Raghib Al-Asfihani, kata ini juga dapat digunakan untuk menunjuk semua kelompok yang terhimpun oleh entitas tertentu. Bisa jadi entitas itu berupa waktu, tempat, suku, atau agama. Dari banyaknya makna di atas, Quraisy Shihab berpendapat pemilihan kata ummah pada ayat ini bisa diambil kesan tentang alasan baiknya. Menurutnya, pemilihan kata ini menyimpan dan makna-makna mendalam yang penting dihayati oleh umat Islam. Disinilah terletak pentingnya pemilihan diksi dalam Al-Quran.
Yang selanjutnya yaitu ada kata terakhir yang akan kita ulas, yaitu kata wasat. Makna dari kata ini beserta derivasinya antara lain yaitu keadilan yang di tengah, baik, indah, mulia, serta kuat. Dalam Nadom al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar al-Baiki al-Biqai menyebutkan beberapa makna lain seperti perak, tanah, tanaman yang hijau, sosok yang gagah, serta burung merak. Sedangkan menurut Quraisy Shihab, kata wasato yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 ini menunjukkan posisi pertengahan. Kata ini mengisyaratkan bukan hanya menjadikan manusia tidak memihak ke kiri atau ke kanan, melainkan juga menjadikan seseorang dapat melihat atau dilihat dari segala penjuru. Ketika itu terjadi, maka ia berpotensi menjadi teladan bagi semua pihak. Dari pemaknaan yang tadi disebutkan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa umat pertengahan adalah potensi sekaligus tugas yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan harus terus diupayakan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika berada di Madinah menjadi pengayom yang mendamaikan antar suku yang terus berkonflik. Tugas utama kita adalah meneladani sifat-sifat dari beliau agar sama-sama menjadi umat yang pertengahan serta moderat. Inilah esensi ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah adalah sosok yang membawa solusi, tidak ingin orang-orang di sekelilingnya terpecah belah. Selanjutnya adalah landasan normatif yang terdapat dalam hadis. Di sini hadis riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya, maka perbaikilah niatmu. Tetapi jangan berlebihan dalam beramal, sehingga menimbulkan bosan. Bersegeralah di pagi hari dan di siang hari. Bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan, berjalanlah agar kalian mencapai tujuan. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang selanjutnya yaitu landasan historis. Landasan historis adalah landasan suatu persoalan yang bersumber pada sejarah atau peristiwa yang sudah terjadi. Adapun peristiwa-peristiwa yang menjadi acuan pada pendidikan moderasi Islam yaitu yang pertama ada peristiwa pada masa Khulafaur Rasyidin. Banyak peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, diantaranya yaitu Amul Jam'ah. Yang dimaksud dengan Amul Jam'ah adalah tahun persatuan umat Islam di bawah pimpinan tunggal Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, serta haji perpisahan antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslimin, dan yang terakhir yaitu tahun pembebasan kota Mekah dari tradisi dan budaya jahiliyah. Yang kedua ada peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama ada turunnya kitab suci Al-Quran yang bertepatan pada 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali.
yaitu Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, Mekah. Selanjutnya ada Perang Badar. Perang Badar ini peristiwa penting yang terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah yang tepatnya yaitu 13 Maret 624 Masehi. Yang ketiga yaitu ada Fathul Makkah, yang berarti penaklukan kota Mekah. Sekitar tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, umat Islam kembali menghadapi pertempuran. Kali ini dipicu oleh pengingkaran perjanjian Hudaybiyah oleh kaum Quraisy, bahkan mengadu domba kabilah lainnya yang telah berdamai dengan Rasulullah. Yang keempat yaitu wafatnya orang penting di kehidupan Nabi. Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi. Beliau meninggal pada 3 Ramadan tahun 3 Hijriah. Fatimah wafat di usia 28 tahun. Fatimah menyusul kepulangan Nabi 6 bulan sebelumnya. Beliau selanjutnya yaitu ada Siti Khadijah yang istri Nabi. Beliau wafat pada usia 65 tahun sekitar 10 Ramadan atau 619 Masehi. Yang terakhir ada datangnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sendiri adalah malam yang disebut-sebut lebih indah dari malam 1000 bulan. Istimewanya tidak ada satupun manusia yang tahu pasti kapan datangnya Lailatul Qadar. Hanya rahasia Allah. Yang terakhir yaitu ada peristiwa yang terjadi pada masa para ulama.